selamat datang di live TikTok JKN Babel. Boleh Bapak Ibu, sanak saudara, sahabat JKN yang ingin bertanya tentang BPJS Kesehatan, boleh dipersilakan. Jadi saya waktu itu masih aktif, kok sekarang nggak aktif lagi. Kak B, adiknya terdaftar sebagai peserta apa Kak? Yang bayar Kak atau yang bantuan pemerintah Kak? Bantuan pemerintah itu biasanya ada proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah Kak, yang dimana kemungkinan yang punya Kak B itu dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat itu biasanya ada surat keputusan dari Kementerian Sosial ataupun Kementerian Kesehatan bahwasanya nama tersebut sudah tidak termasuk ke dalam data DTKS, maka dinonaktifkan. Nah, bila ingin mengajukan lagi ke bantuan pemerintah, silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial Kak, bisa atau tidak ke bantuan pemerintahnya, tergantung verifikasi, validasi, dan kecukupan anggaran dari pemerintah. Aku udah setahun resign dari kantor dan BPJS belum dialihkan ke Mandiri. Apakah nanti tunggakan? Enggak ada Kak, tunggakan itu adalah untuk peserta Mandiri yang pernah melakukan pembayaran namun menunggak. Nah, itu akan ada tunggakan. Tapi kalau kakak yang sudah resign dari perusahaan kemudian tidak beralih segmen apa-apa, statusnya akan nonaktif Kak. Kalau bikin BPJS satu aplikasi JKN bisa buat berapa peserta sesuai dengan data peserta di kartu keluarga Kak. Kalau udah pindah kakak langsung tidak aktif ya. Yang tadi Kak saya sampaikan Kak B ya, tergantung verifikasi validasi dari pemerintahnya Kak. Apakah masuk ke dalam data DTKS biasanya. Kalau mau aktifin mobile JKN, verif dulu sama petugas BPJS-nya Kak. Enggak Kak. Verifikasinya cuman menggunakan email yang punya daftar sama SMS nomor handphone yang terdaftar sama verifikasi wajah Kak. Tidak ada perlu ke ke petugas BPJS Kesehatan Kak. Gimana cara ubah satu peserta Kak? Soalnya dia udah punya kakak dan keluarga tapi masih kita yang bayar. Updating Kak, silakan updating perubahan data. Pakai Pandawa ya Kak, pelayanan administrasi menggunakan WA ataupun Wawa. Nomor kontaknya 0811 8165 165. Nanti ketik hai, pilih perubahan administrasi. Nah ya, Kak, kalau nama ayah udah nggak ada tagihan gimana tuh Kak? Ayahnya sebelumnya terdaftar sebagai segmen apa Kak? Kak Asri bisa lewat aplikasi juga bisa. Kalau untuk ke Mandiri ya Kak, atau pakai WA juga bisa, Pandawa. Kalau memang mau ke kantor BPJS Kesehatan pun bisa. Jadi ada banyak kanal layanan administrasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan Kak Asri. Dari daftar BPJS udah KIS, kenapa tiba-tiba ada WA tunggakan? Kemungkinan Kak Maria coba dicek dulu ya Kak Maria. Sebelumnya terdaftar sebagai segmen apa? Karena harus dicek terlebih dahulu. Kemungkinan kalau dia ada tunggakan dulunya pernah daftar Mandiri Kak, karena nggak mungkin ada tunggakan kalau dia sebelumnya belum pernah terdaftar Mandiri Kak. Pastinya dia udah ada riwayat sebelumnya daftar Mandiri. Mau tanya, BPJS saya Mandiri mau dimasukin suami ke BPJS kantor, perlu waktu berapa lama? Tergantung dari petugas ataupun PIC HRD perusahaan suaminya Kak, karena prosesnya cuman dialihkan Kak melalui elektronik data badan usaha. Silakan dikonfirmasi ke suaminya, minta tolong ke bagian HRD perusahaannya untuk dialihkan ke tangan si suami. Nah, kalau mau daftar bantuan pemerintah silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial Kak Ufi. Kalau mau buat peserta yang dibantu oleh pemerintah itu saya kurang paham ya Kak, susah atau tidak, karena dia ada proses verifikasinya, apakah masyarakat tersebut layak dibantu oleh pemerintah. Yang kedua, dia ada validasinya lagi oleh dinas terkait. Kalau di daerah itu Dinas Kesehatan sama Dinas Sosial. Yang ketiga, tergantung ketersediaan anggaran dari pemerintahnya Kak. Jadi memang sulit atau tidaknya tergantung dari wilayah masing-masing daerahnya Kak. Gitu Kak Virgo. Ya Kak, kalau untuk terkait pemutihan kita lihat saja ya Kak nanti regulasi dari pemerintah seperti apa. Pada dasarnya kami BPJS Kesehatan itu mematuhi dan mengikuti aturan dari pemerintah gitu Kak. Mau aktifin lagi BPJS dari perusahaan ke Mandiri gimana Kak? Gampang Kak Suga, tinggal dilakukan peralihan aja Kak menggunakan Pandawa. Layanan administrasi menggunakan WhatsApp.
Nomor kontaknya di 0811 8165 165. Nanti ketik HAI, pilih yang administrasi. Itu Kak Suga. Sini Kak, kami kemarin di daerah sudah sampai tipe A, kemudian dirujuk ke Jakarta. Nah sekarang sudah balik dari daerah. Kalau kontrol apakah ke Jakarta lagi Kak? Tergantung surat kontrolnya Kak. Kalau surat kontrolnya sudah habis, Kakak silakan ke Vaskes tingkat pertama. Nah, dari Vaskes tingkat pertama nanti akan dirujuk ke rumah sakit tipe C atau setingkat di atasnya tipe B. Nah, kalau misalkan memang dibutuhkan rujukan ke rumah sakit tipe A, nanti akan ada rujukan lagi ke rumah sakit tipe A, Kak. Jadi berjenjang ya, Kak. Norbert Jokes. Kak, Raven Story, ke anak keempat masih bisa lahiran pakai BPJS? Bisa, Kak. Lahiran bisa. Mau lahiran anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya juga bisa Kak. Namun untuk jaminan kesehatannya disarankan pada saat dia lahir didaftarkan ya Kak, mengantisipasi bayi. Yang pertama iurannya nanti dihitung sejak lahir. Yang kedua bila bayi butuh pelayanan kesehatan. Nah silakan didaftarkan anaknya bila setelah lahir. Kak, saya kan udah pisah sama mantan suami, tapi beberapa minggu BPJS kami masuk ke kantor dia. Kak Yalia, kemungkinan suaminya belum updating ya Kak. Jadi memang kalau sudah pisah kakak ataupun memang sudah pisah cerai, silakan dilakukan pembaruan. Kalau misalkan suaminya belum lapor, kakak juga bisa lapor kok Kak. Bisa ke Pandawa untuk pengurangan anggota keluarga karena memang sudah bercerai. Nanti tinggal disiapkan kartu keluarga, akte cerai atau surat pisahnya Kak Ilya. Kak, kalau nunggak BPJS bisa dicicil nggak? Terus kalau bisa selama nyicilnya bisa dipakai nggak? Baik. Terima kasih Kak Nashwa atas pertanyaannya. Ada Kak namanya program rehab. Program rehab rencana pembayaran bertahap. Nah itu bisa dicicil. Dicicilnya sampai dengan maksimal minimal 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Itu bisa dicicil Kak. Nah seiring nanti proses cicilan itu statusnya masih nonaktif Kak. Kalau seluruh tunggakannya sudah lunas baru bisa aktif. Jadi dia bisa aktif bila seluruh tunggakannya juga sudah lunas gitu Kak. Lihat Kak, kalau anak udah usia 2 tahun, kalau mau BPJS bisa gratis nggak Kak? Kalau daftar tergantung orang tuanya Kak user, orang tuanya sebagai segmen apa? Yang bayar Kak, bantuan pemerintah Kak, atau pegawai Kak? Kalau yang bayar, iurannya dihitung sejak lahir. Kalau bantuan pemerintah, itu nanti yang membayarkan pemerintah. Namun silakan konfirmasi ke pemerintahnya Kak. Gitu Kak user. Kak, kenapa mau ambil antrian di bilang nomor rujukan sudah SEP? Maksudnya apa Kak? Kak Isni Aska Simbolon, boleh Kak? Kak, status kepesertaan akhir bulan kemarin nonaktif dari kepegawaian info untuk mengaktifkan. Tergantung Kak Ica, mau daftar apa Kak Ica? Mau peserta yang bayar Kak? Mau peserta yang bantuan pemerintah Kak? Atau memang sudah kembali lagi ke tempat bekerja, sudah bekerja aktif? Kalau mau daftar yang bayar bisa ke kanal pembayaran, kanal pendaftaran, bisa ke Pandawa, pelayanan administrasi menggunakan WA, bisa lewat aplikasi mobile JKN, bisa menggunakan BPJS keliling, mall pelayanan publik, Viola, bisa juga Kak. Kalau Kak Lili yang tanya, ya Kak benar memang ada. Namun untuk teknisnya seperti apa nanti kita lihat regulasi dari peraturan pemerintah ya Kak. Pada dasarnya kami BPJS Kesehatan itu mematuhi aturan yang dibuatkan oleh pemerintah. Kak Nona, kalau mau beralih ke pemerintah yang tadi Kak, silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial. Kak Aryani, kalau berobat cukup menggunakan KTP Kak, jadi tidak lagi cetak kartu, namun dipastikan status kepesertaannya aktif. Kalau aktif di mana saja bisa berobat Kak. Kak, suami saya masih ikut BPJS keluarga, dan sudah nunggak, apa bisa keluar sendiri dibayar sesuai dengan data kartu keluarganya Kak? Kalau memang sudah pisah
kakak dengan orang tua karena sudah menikah, silakan diperbarui datanya kak. Jadi nanti yang bayar sesuai dengan data kartu keluarga yang terbaru. Kalau BPJS nggak pernah dipakai, nanti bisa dipakai. Bisa kak, jadi nggak bisa kak. Yang jelas dipastikan status kepesertaan kakak aktif agar memudahkan untuk akses layanan kesehatan. Jadi nggak ngaruh ya kak. Anak tahun 2019 belum punya BPJS pemerintah, tapi anak saya didaftarkan belum punya BPJS pemerintah. Kalau mau ke pemerintah, kak silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya kak untuk diajukan pendaftaran punya anaknya. Oh, KWRU kemungkinan kakak dulu pernah daftar, cuman bayarnya sudah lewat dari 30 hari sejak daftar, maka status kepesertaannya itu terclose kak. Nah, Kak Weru silakan lakukan updating lagi ya Kak untuk diperbaharui pembayaran anaknya. Ya, kalau untuk mengaktifkan kembali yang pemerintah butuh waktu atau jangka waktu enggak. Nah, Kakak kalau yang pemerintah ini silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak. Jadi dari dinas kesehatan dan dinas sosial mereka punya verifikasi sendiri masyarakat mana aja yang berhak mendapat bantuan pemerintah. Kemudian divalidasi lagi apakah memang termasuk golongan masyarakat yang tidak mampu. Nah, kemudian diperhatikan lagi apakah kecukupan anggaran dari pemerintahnya cukup nih untuk membayarkan masyarakat yang tidak mampu. Kalau misalkan cukup, barulah diajukan ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkanlah jaminan kesehatannya. Nah, prosesnya gitu Kak. Jadi waktunya berapa lama ya tergantung dari pemerintah mengajukan. Dan apakah bisa dialihkan ke pemerintah tergantung dari dinas kesehatan. Gitu ya Kak, sahabat JKN. Kak Pramana. Nah, kalau misalkan di rumah sakit tipe C, tadi nggak ada dokter spesialis penyakit mulut, adanya di rumah sakit tipe B. Nah, pastinya di rumah sakit itu bila dirujuk ke rumah sakit, pastinya ada dokter spesialisnya. Kalau misalkan dokter spesialis bedah mulutnya tidak ada, biasanya ada dokter penggantinya Kak. Ya, sama-sama spesialis. Kalaupun tidak ada, nah kakak silakan sampaikan. Biasanya rumah sakitnya memberitahukan kalau dokter si A itu lagi apa, lagi kegiatan apa, nanti digantikan dengan dokter apa. Gitu Kak Pramana. Boleh dicoba dikontak ke petugas rumah sakit ya. Atau kalau petugas rumah sakitnya kurang respon ataupun lama respon, kakak boleh hubungi kami ke BPJS 1. Jadi di tiap-tiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kak Pramana itu ada petugas BPJS 1. Itu petugasnya petugas BPJS Kesehatan. Nah, nanti petugas BPJS 1 yang akan koordinasi ke pihak rumah sakit kenapa dokter tersebut tidak ada atau kendala seperti apa. Nanti silakan disampaikannya Kak ke petugas BPJS 1 namanya Kak Pramana. Kalau sebelumnya BPJS pemerintah tapi karena kerja jadi ikut ke kerjaan, setelah resign bisa balik lagi nggak? Tergantung ya Kak. Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial tadi Kak untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah. Kak Gagap, Kak mau aktifin lagi BPJS Mandiri dari pemerintah ke Mandiri, apakah bisa? Bisa banget Kak, namun dipastikan kelasnya lebih tinggi ya Kak dari kelas yang bantuan pemerintah, karena memang kelas 3 itu yang iurannya 35.000 per orang per bulan diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu, karena kakak peserta yang dibantu oleh pemerintah kelas 3 sama kakak yang bayar mandiri kelas 3 itu haknya sama, tidak bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Haknya sama-sama di kelas 3, tidak bisa naik kelas. Gitu Kak Gegep.